Muslim moderat. Siapa yang tak kenal dengan Gus Dur, ulama yang penuh kontroversi dengan banyak karomah yang tak banyak orang tahu. Berikut kami ulas 5 fakta karomah beliau yang kami ambil dari berbagai sumber terpercaya. 1. Kisah makam Surya Memesah dan ziarah Syekh Ali Uraidi bin Imam Jafar Shadiq. Di sela-sela acara tahlilan hari ke-7 wafatnya Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, Selasa, 5/1, Said Agil pernah diajak ziarah ke pedalaman Tasikmalaya, Panjuan. Gus Dur membawanya ke sebuah kuburan yang sepi. Untuk mencapai lokasi saja, harus menyeberang sebuah situ, danau. Saat tiba, Gus Dur menuju sebuah makam. Saat ditanya Said Agil, siapa jenazah yang telah dikebumikan di tanah ini? Gus Dur tidak langsung menjawab. Dia orang sakti. Dia mencari musuh agar dia bisa dikalahkan, ujar Said Agil meniru ucapan Gus Dur. Orang sakti yang dimaksud Gus Dur, sambung Said Agil, ternyata bernama Surya Mesesa, seorang penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Gus Dur memberitahukan kepada Said Agil, mengapa Surya Mesesa bisa masuk Islam. Untuk mendapatkan musuh, Surya Memesah sampai ke Madinah, dan bertemu Syekh Ali. Sama Syekh Ali, Surya Mesesa disuruh mengangkat sebuah tongkat, dan tidak bisa. Karena itu, dia masuk Islam, ujarnya. Ceritanya, Gus Dur bersama Said Agil ingin membacakan surat Al-Fatihah untuk Syekh Ali sebanyak 1000 kali. Namun ketika mereka baru membacakan Al-Fatihah sebanyak 30 kali tiba-tiba seorang polisi datang mengusir mereka dan mengatakan, musyrik, haram. Untung saja mereka bukan penduduk setempat, sehingga tidak dihukum berat, karena bagi mereka ziarah kubur adalah larangan berat. Namun Gus Dur sempat marah kepada polisi itu, kamu musuh Allah, Wahabi, kata Gus Dur seperti dikutip Said Agil saat memberikan testimoninya usai memimpin tahlil 7 hari di Ciganjur, Selasa, 5/1, malam. Said Agil bercerita, Gus Dur berziarah ke makam Syekh Ali Al-Uraidi karena Syekh ini konon sempat mengalahkan seorang yang hebat bernama Surya Mesesa. Ia merasa tak terkalahkan. Bahkan untuk mendapatkan musuh, Surya Memesah sampai ke Madinah, dan bertemu Syekh Ali Al-Uraidi. Sama Syekh Ali, Surya Mesesa disuruh mengangkat sebuah tongkat, dan tidak bisa. Karena itu, dia masuk Islam, ujar Said Agil. Cerita ini diperolehnya dari Gus Dur saat ia diajak berziarah ke pedalaman Tasikmalaya, Panjuan. Said Agil bertanya, makam siapa Gus? Gus Dur menjawab, dia orang sakti. Dia mencari musuh agar dia bisa dikalahkan. Karena itulah Gus Dur berziarah ke makam tersebut dan kemudian ke makam Syekh Ali Al-Uraidi. Menurut Kang Said, panggilan akrab Kiai Haji Said Agil Siraj, Gus Dur memang gemar berziarah ke makam para ulama dan sesepuh. Selain mendoakan mereka, dengan cara itu Gus Dur merangkai sejarah peristiwa yang terjadi beberapa ratus tahun yang lalu, yang bahkan tidak tertulis dalam buku-buku sejarah. Namun ada yang menarik ketika Gus Dur berziarah ke suatu makam, kata Kang Said. Kalau ada makam yang diziarahi Gus Dur, pasti kemudian makam itu ramai diziarahi orang. Gus Dur memang tidak hanya memberkahi orang yang hidup, tapi juga orang yang sudah mati, katanya disambut tawa hadirin. 2. Bertemu dan didoakan wali di Madinah. Setelah berziarah, poin 1, beliau berdoa di Raudah. Malamnya Gus Dur ngajak Kiai Agil jalan-jalan ke masjid untuk mencari seorang wali. Setelah muter-muter di masjid, Kiai Agil ketemu seorang pakai surban tinggi, lagi ngajar santrinya banyak, bilang Gus Dur. Apa ini wali Gus? Gus Dur bilang, bukan. Akhirnya cari lagi, ketemu seorang pakai surban dengan jidat hitam. Gus Dur bilang, bukan ini. Kemudian Gus Dur menghentikan langkah di dekat orang pakai surban kecil biasa, duduk di atas sajadah, baru Gus Dur bilang, ini adalah wali. Kemudian Kiai Agil memperkenalkan pada wali tersebut, dalam bahasa Arab, dan terjemahannya seperti ini. Syekh ini perkenalkan namanya Ustadz Abdurrahman Wahid, ketua organisasi Islam terbesar di Asia. Tujuan dari mencari wali ini ialah ingin didoakan oleh seorang wali. Akhirnya wali ini berdoa untuk Gus Dur semoga diridhoi, diampuni, hidupnya sukses. Setelah itu wali tersebut pergi sambil menyeret sajadahnya dan mengatakan, dosa apa saya? Sampai-sampai makom, kedudukan saya diketahui oleh orang. Dalam sebuah atsar, perkataan ulama-ulama menyatakan bahwa yang mengetahui kedudukan seorang wali adalah sesama wali itu sendiri. 3. Membuka langit.
Semasa menjadi Presiden Indonesia, Gus Dur sangat rajin menjalin silaturahmi dengan pemimpin negara lain. Satu kebiasaan baik yang telah dikembangkan sejak sebelum ia menjadi presiden kepada masyarakat. Salah satu lawatan pentingnya adalah ke India di awal Februari 2000, setelah perjalanan panjang dari Eropa. Di negeri yang dialiri Sungai Gangga ini, Gus Dur bertemu dengan PM Atal Bihari Vajpayee dan Sonia Gandhi dan menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Jawaharlal Nehru. Perjalanan panjang keliling Eropa dan pulangnya melewati India dan dilanjutkan ke Korea Selatan ini menggunakan pesawat kepresidenan, yang tentu saja memiliki standar keamanan dan pelayanan yang terbaik untuk orang paling penting di Indonesia. Pada kunjungan tersebut, ketika pesawat udara mendekati New Delhi, terdapat awan yang sangat gelap yang menutupi bandar udara sehingga tidak mungkin untuk mendarat di Bandara Internasional Indira Gandhi New Delhi, sehingga direncanakan mendarat di bandara lain terdekat sebagai alternatif. Bagi seorang presiden dengan jadwal yang sudah diatur secara ketat karena terbatasnya waktu, kondisi ini tentu akan membuat rencana kegiatan menjadi berantakan. Di tengah-tengah situasi seperti itu, tiba-tiba terjadi sebuah fenomena alam yang sangat ajaib. Tiba-tiba saja langit terbuka dan sehingga pesawat bisa melewati awan dan gitu bisa mendarat. Langit kembali tertutup awan hitam kembali. Kisah ini disampaikan oleh pilot pesawat kepresidenan yang sedang bertugas kepada adik Gus Dur, Umar Wahid, yang merasa takjub dengan kejadian tersebut. Ini kebetulan atau tidak, tapi pilot tersebut mengatakan dalam karirnya sebagai pilot, ia tidak pernah mengalami kondisi seperti itu, katanya. Sebagai pilot kepresidenan, tentu saja telah dipilih orang dengan jam terbang tinggi dan kemampuan terbaik. Kondisi seperti itu merupakan fenomena alam aneh yang baginya juga luar biasa dan tak terlupakan. 5. Werusak durunge wineru. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI yang keempat, sudah lama saya kenal melalui siaran televisi, koran-koran dan buku-buku yang memuat pemikiran beliau. Namun yang paling berkesan bagi saya adalah saat kami berdua pernah duduk bersama seharian penuh dari pukul 7 pagi hari sampai pukul 19 malam hari. Kebersamaan kami berlangsung di Riau, tepatnya di kediaman Gubernur Riau, H.M. Rusli Zainal. Ketika itu Gubernur Riau sendiri yang meminta saya untuk menemani Gus Dur sebagai pengganti tuan rumah, karena Gubernur Riau tidak dapat terus-menerus menemani Gus Dur. Jadilah pertemuan kami itu berlangsung aman, tanpa ada gangguan sedikit pun. Saya masih ingat rombongan Gus Dur saat itu lumayan ramai juga, di antaranya adalah Muhaimin Iskandar, sekarang menjadi Menteri Tenaga Kerja RI, dan Saudara Lukman Edy, seorang anggota DPR RI. Sepanjang hari itu, kami duduk bersebelahan dan berbicara panjang lebar mulai dari masalah agama, masalah negara, masalah pemimpin-pemimpin Indonesia. Ketika membicarakan masalah agama kami terlibat dalam pembicaraan sangat serius. Saat itu kami berkesempatan untuk membuktikan secara langsung kata-kata orang yang banyak saya dengar, yang menyatakan bahwa Gus Dur menguasai banyak kitab-kitab klasik. Maka kami membuka dialog dengan mencuplik kitab-kitab klasik yang pernah kami baca mulai dari karangan Imam Asy-Syafi'i, Imam Harmaini, Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Katsir, dan lain-lain. Apa yang terjadi? Gus Dur ternyata bukan hanya mahir mengimbangi pembicaraan mengenai berbagai permasalahan yang kami kemukakan, namun dengan mahir beliau malah membacakan matan-matan semua persoalan tersebut dalam bahasa Arab yang asli, tepat seperti isi kitab yang asli. Tidak dapat kami pungkiri bahwa saat itu hati kami bergetar, kagum, heran, juga bahagia. Yakinlah kami bahwa Allah benar-benar Maha Kuasa dan telah menciptakan hamba-hambanya dengan berbagai kelebihan. Subhanallah, ketika membahas kepemimpinan nasional, Gus Dur dengan disertai humor-humor kocak sana-sini menjelaskan dan berdiskusi dengan kami tentang banyak hal. Satu yang sangat kami catat kuat dalam ingatan kami bahwa tidak pernah sekalipun terucap kata-kata jelek yang bersifat mempersalahkan seorang pun dari pemimpin nasional kita. Ketika membahas Pak Harto, nada ucapan beliau berubah menjadi sangat lembut dan serius. Saat itu Gus Dur berkata dan kami masih ingat benar, beliau berucap gini, Pak Harto sebagai seorang pemimpin nasional telah memberikan contoh sebuah pekerjaan yang terencana dan terukur. Program beliau direncanakan rapi dan diukur setelah waktu pelaksanaan berakhir. Kemudian beliau berdiam berapa saat. Kemudian beliau tertawa kecil seraya berkata sambil tertawa, loh kalau saya kerja kapan ingat, terus saya buat saja.
Kesan saya saat itu muncul, sebagai orang Jawa asli, Gus Dur terbiasa dengan sikap dan adab orang Jawa, mikul dhuwur yaitu menghormati orang yang lebih tua. Beliau jujur dan humoris. Jujur dalam arti tidak menyembunyikan kelemahan dirinya. Pertemuan kami berjalan manis. Kami hanya berpisah beberapa menit saat waktu sholat zuhur dan asar tiba, untuk kemudian duduk kembali di meja yang sama. Ada beberapa keistimewaan Gus Dur yang saya yakin muncul dari indera keenam beliau. Ketika beliau bertanya kepada kami, "Sampeyan itu kan orang Medan, kok kata gubernur tadi, sampeyan orang Riau?" Kemudian kami menjelaskan bahwa ibu kami adalah orang Riau dari Rokan Hilir, Bagan Siapi Api. Namun kemudian beliau berkata, "Rumah sampeyan di Klender, sampeyan buat pengajian malam Senin di Klender, terus sampeyan gini, sampeyan gitu, yang kesemuanya tepat dan benar." Paling aneh adalah saat kami katakan bahwa kami akan pulang pukul 17 dengan pesawat Mandala. Saat itu beliau berkata kepada saya dengan tegas, "Nah, sampeyan pulang dengan saya naik Garuda jam 7 malam." Menanggapi ucapan itu kami diam saja sebab di tangan kami sudah ada tiket Mandala pukul 5 sore rute Pekanbaru Jakarta. Ternyata pesawat